Halo semua, selamat datang di video presentasi kelompok 3 dengan materi, fungsi, jenis, dan lingkungan pendidikan. Sebelumnya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Gusti Ayu Widya Purwantari, dengan NIM akhir 007. Saya Igri dan Meka Putra dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi dengan NIM 2117011008. Perkenalkan, nama saya Rek Dwi Lestari dengan nomor NIM akhir 056. Umum, fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan membentuk watak kepribadian agar peserta didik menjadi pribadi yang bermartabat, mengembangkan minat dan bakat seseorang demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat umum. Selain itu, fungsi pendidikan adalah untuk membantu melestarikan kebudayaan masyarakat dan menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam berdemokrasi menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Dan juga ada fungsi yaitu sebagai memperluas daya ingat masyarakat. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai jenis pendidikan. Jenis pendidikan di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat ke-9 yang menyatakan bahwa jenis pendidikan merupakan kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan pada satu satuan pendidikan. Di mana pada pasal 1 ayat 10, satuan pendidikan merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, informal, dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Yang pertama ada jalur pendidikan. Sesuai dengan pasal 1 ayat ke-7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, jalur pendidikan merupakan wahana yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Di mana jalur pendidikan itu terdiri dari pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang memiliki jenjang dan terstruktur. Biasanya dimulai dari pendidikan anak usia dini, kemudian dilanjutkan ke sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah atas, atau bahkan ke perguruan tinggi. Tetapi di Indonesia, untuk pendidikan formal itu wajibnya 12 tahun, dari TK atau SD sampai dengan SMA sederajat. Pendidikan formal Indonesia itu memiliki kurikulum yang jelas sebagai sarana materi pembelajaran yang bersifat akademis. Kemudian ada syarat dan ketentuan bagi peserta didik. Biasanya diatur pada aturan sekolah yang berbeda-beda. Kemudian proses pendidikannya itu cukup lama, dengan ijazah yang memegang peranan penting bagi penerimaan siswa baru pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ijazah bisa dikatakan sebagai tolak ukur pendidikan peserta didik. Kemudian yang kedua ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal merupakan pendidikan yang berada di luar pendidikan formal, biasanya berjenjang dan terstruktur. Nah, pendidikan formal ini biasanya digunakan untuk melatih dan mengembangkan potensi dan minat bakat atau kemampuan diri dari peserta didik. Contoh dari pendidikan non-formal adalah lembaga pelatihan, kemudian ada pusat kegiatan belajar masyarakat, ada juga yang namanya lembaga kursus seperti Sanggar di Bali. Yang ketiga ada pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang berasal dari lingkungan keluarga atau tempat tinggal. Biasanya dilakukan oleh peserta didik dimanapun dan kapanpun. Dan pendidikan informal biasanya akan menentukan karakter, tingkah laku, atau nilai moral dari peserta didik. Setiap manusia akan memperoleh nilai, sikap, dan keterampilan dari kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, pendidikan informal itu penting sebagai tahap awal pengenalan pembelajaran. Prinsip pendidikan informal merupakan tidak terdapat kurikulum yang harus dijalankan. Selanjutnya ada jenjang pendidikan. Nah, jenjang pendidikan di Indonesia juga diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat ke-8 yang menyatakan bahwa jenjang pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik.
dengan tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan di Indonesia itu ada pendidikan formal, salah satu contohnya. Yang pertama, pendidikan formal pada jenjangnya ada pendidikan anak usia dini, PAUD atau TK. Diatur pada nomor 20 tahun 2003, pasal 1 ayat ke-14, bahwa pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan anak sejak lahir hingga anak usia 6 tahun untuk dilakukan pemberian stimulasi pendidikan guna membantu perkembangan kemampuan anak dalam proses pembelajaran. Biasanya pendidikan anak usia dini ini kegiatannya hanya bermain dan pengenalan pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada pendidikan dasar, contohnya sekolah dasar. Sekolah dasar biasanya ditempuh oleh peserta didik selama 6 tahun lamanya, di mana pendidikan ini merupakan tahap awal sebagai program wajib belajar. Kemudian yang tiga ada pendidikan menengah, yaitu SMP atau sederajat. Pendidikan SMP atau sekolah menengah pertama itu dilakukan selama 3 tahun dan dilanjutkan kepada sekolah menengah atas MA atau sederajat selama 3 tahun juga. Pendidikan ini biasanya akan ada sekolah menengah umum dan kejuruan untuk melatih skill dari peserta didik. Kemudian yang 4 ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah menengah selesai. Biasanya perguruan tinggi ini akan membentuk akademik, membentuk sarjana, diploma, magister, dokter, atau spesialis yang berbentuk jenjangnya itu berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas. Salah satu contohnya Universitas Pendidikan Ganesha. Jenis pendidikan di Indonesia selanjutnya ada kelompok pendidikan. Kelompok pendidikan merupakan kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan umum. Pendidikan yang bertujuan untuk melatih pengetahuan peserta didik, yaitu dari jenjang SD sampai SMA di Indonesia diwajibkan selama 12 tahun lamanya. Kemudian yang kedua, pendidikan kejuruan. Pendidikan ini bentuk satuannya berupa SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, yang memiliki pengetahuan tentang berbagai keahlian khusus yang dapat dipilih sesuai dengan minat bakat peserta didik, seperti kemampuan tata boga, teknik, keperawatan, dan lain sebagainya. Kemudian ada pendidikan akademi, jenis pendidikan tinggi yang berfokus pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang yang dipelajarinya, seperti pada akademi militer atau kepolisian. Kemudian selanjutnya ada pendidikan profesi, merupakan program sarjana untuk mempersiapkan peserta didik yang menjadi spesialis atau profesi dengan profesional di masing-masing bidangnya. Contohnya dosen pengajar di universitas itu merupakan pendidikan profesi. Selanjutnya yang terakhir ada pendidikan khusus. Tahap ini bertujuan untuk menyelenggarakan sistem pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa secara inklusif. Contohnya SLB, Sekolah Luar Biasa. Baik, di sini saya akan bawakan materi nomor 3, yaitu tentang lingkungan pendidikan. A. Pengertian lingkungan pendidikan. Sebagai tempat berlangsungnya pendidikan, lingkungan pendidikan merupakan aspek penting dalam proses pendidikan. Secara harafiah, lingkungan pendidikan merupakan kesatuan ruang yang mencakup tentang beberapa komponen di sekitar kehidupan manusia. Sedangkan pendidikan merupakan usaha sadar dan terstruktur dalam belajar sebagai proses peningkatan pengetahuan. Jadi, lingkungan pendidikan merupakan faktor di luar diri dalam proses belajar, membawa pengaruh erat bagi berlangsungnya pendidikan yang sehat. Baik, kita akan beralih ke materi B, yaitu Tri Pusat Pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, aspek penting dalam suatu lingkungan pendidikan meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat yang disebut dengan Tri Pusat Pendidikan. Lingkungan keluarga. Yang pertama yaitu keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Sebagai lingkungan sosial pertama dalam kehidupan, keluarga memiliki pengaruh pada tatapan kehidupan. Disitulah terbentuknya tahap awal proses sosialisasi dan perkembangan individu. Menurut Ki Hajar Dewantara, suasana kehidupan
keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan individu maupun pendidikan sosial. Selain sebagai lingkungan sosial, pertama, keluarga merupakan kelompok sosial yang paling tertua di kehidupan masyarakat, yang bersifat informal dan berpengaruh pada perkembangan intelektual, sikap, dan karakter seseorang. Berikut ini beberapa fungsi keluarga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi edukasi. Yang kedua, fungsi sosial. Yang ketiga, fungsi proteksi. Yang keempat, fungsi afeksi. Yang kelima adalah fungsi religius. Yang keenam adalah fungsi ekonomis. Yang ketujuh adalah fungsi rekreasi. Dan yang delapan adalah fungsi biologis. Materi yang kedua adalah lingkungan sekolah. Munculnya lingkungan sekolah disebabkan karena kebutuhan manusia untuk menuntut ilmu yang semakin luas secara layak dan wajar. Sebagai respon dalam memenuhi kebutuhan tersebut, muncullah usaha untuk mendirikan sekolah. Sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar sebagai pusat pendidikan bagi jiwa anak. Menurut Syamsul Yusuf, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Jadi, secara singkatnya, lingkungan sekolah adalah lingkungan formal tempat proses belajar dan mengajar. Lingkungan sekolah yang sehat dengan sistem yang sesuai akan mempengaruhi tingkat pendidikan yang berkualitas. Menurut Nana Saudi Sukmadinata, lingkungan sekolah meliputi yang pertama yaitu lingkungan fisik sekolah, meliputi suasana dan prasarana seperti prasarana belajar, sumber-sumber belajar, dan sarana media belajar. Yang kedua, lingkungan sosial, menyangkut hubungan relasi siswa dengan teman-temannya, guru-guru, dan staf sekolah yang lain. Yang ketiga adalah lingkungan akademis, yaitu suasana, sekolah, dan pelaksana kegiatan belajar, mengajar, dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat erat kaitnya dengan kehidupan seseorang karena membawa pengaruh yang besar. Seperti sejak lahir, manusia adalah menjadi anggota dari masyarakat. Dalam hal ini, lingkungan masyarakat membawa pengaruh dan mempengaruhi orang lain seperti sosialisasi dan interaksi sosial dengan orang-orang di sekitar mereka. Manusia sebagai makhluk sosial membuat interaksi itu sangat utama dalam tiap masyarakat. Sehingga lingkungan masyarakat di sekitar baik, maka kehidupan seseorang akan berjalan dengan baik. Yang dimaksud, pengaruh positif dari lingkungan masyarakat adalah segala sesuatu yang membawa baik terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Sedangkan yang dimaksud dengan pengaruh yang bersifat negatif, ini tidak terhitung banyaknya di dalam. Dan anehnya, pengaruh yang negatif ini sangat mudah diterima anak didik. Unsur-unsur pokok suatu masyarakat adalah yang pertama, adanya kelompok manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu. Yang kedua, mempunyai tujuan yang sama. Yang ketiga, mempunyai nilai-nilai dan norma-norma yang patut ditaati bersama. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu sama lain dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan, sehingga dalam suatu lingkungan masyarakat terdapat norma-norma sosial budaya yang harus diikuti oleh warganya, dan norma-norma itu berpengaruh dalam pembentukan kepribadian masyarakat dalam bertindak dan bersikap terhadap sesuatu.